Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Diko Merah di channel Unboxforia. Dan ini adalah Maono headphone AU MH601. Saya nggak hafal jadi nyontek dulu di depan. Itu adalah kiriman dari Urban Digi Essentials. Jadi waktu saya beli audio interface dari Maonocaster M200 itu, saya belinya di toko itu. Terus kan sama mic-nya juga, dan mereka ternyata suka sama review saya. Akhirnya saya dikirimin headphone. Saya bacain deh. Ini adalah studio headphone saya buat monitoring. Professional audio innovation. It has good sound insulation and environmental noise attenuation ability. Let you enjoy the music while avoiding the interference of external noise. Jadi nggak akan keganggu dari suara-suara di luar ini ya, di luar headphone kita yang masuk dari mic. Bukan yang masuk dari mic, pokoknya pas kita lagi monitoring tuh ada apa di luar nggak keganggu gitu ya. Ini ada speknya, mending lihat aja sendiri. Kalau dibacain pasti juga kalian suka bosen kan. Baca aja itu speknya. Saya sendiri kadang juga nggak hafal itu semua artinya apa gitu saya nggak hafal. Oke, ini aja. Comfortable to wear, foldable design, 50mm drivers, extra long headphone cable, excellent sound isolation, 3.5mm and 6.35 plug included. Jadi jacknya ada 2. Designed for studio tracking and mixing, tuh kan, emang desain buat itu. Suitable for listening to music. Jadi buat dengerin musik juga masih oke. Ya, sebelum dimulai reviewnya jangan lupa subscribe, kasih like, dan please nyalain tombol notifikasi. Karena apa? Dengan gitu kalian bantu saya dan juga bantu kalian sendiri. Kalau kalian lagi mau beli barang ini dan lupa, aduh kemarin tuh reviewnya kayak gimana ya, tinggal kalian masuk ke YouTube kalian, masuk ke playlist, cari yang namanya like videos. Di situ kalian bisa nemuin video yang udah kamu like. Alangkah indahnya kalau yang di like tuh semuanya Unboxforia. Keren banget ya. Oke, kita lihat. Mic saya ganggu. Ya. Ini udah saya colokin ke audio interface saya. Ini bahannya enak banget, ininya empuk. Walaupun diameter ini nggak terlalu besar sih ya. Sebenarnya ini nggak terlalu besar, tapi di kuping saya kayaknya masih oke ya. Nah, terus bahannya ini dari rubber yang tahu kan rasanya, yang agak-agak apa namanya ya, nggak licin-licin banget gitu loh ya. Terus untuk settingnya dia pakai yang begini ya. Oke, di sini juga empuk tapi nggak seempuk yang di sini pastinya. Terus ini bisa begini tapi kayak ada spring systemnya, jadi kalau dilepas dia balik. Dan kalau kalian pakai di sini lebih enak posisi gini ya, dibandingin posisi kayak gini, karena tuh. Oke, ya nggak apa-apa juga sih kalau mau pakai posisi yang kayak gini, juga nggak ada masalah ya. Sekarang kita coba pakai ya, adjust dulu. Oke, udah saya pakai nih. Iya udah lihat ya, orang udah saya pakai pasti kelihatan. Dan ini enak, settingnya saya suka yang kayak tadi yang model gitu, krok 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 gitu ya. Apa sih namanya tuh? Teleskopik kali ya. Itu mah buat shock breakernya, cuman mirip teleskopik gitulah ya. Jadi artinya bisa di maju panjang pendekin gitu loh. Terus seperti saya bilang tadi, diameter lingkarannya emang nggak terlalu besar, cuman di kuping saya sih paling nggak keganggu sama sekali. Nanti akan saya coba buat main game agak lama, kita lihat enak atau enggak. Terus yang padnya ini karena empuk banget, jadi di sini tuh nyaman ya. Dan coba saya cek kalau suara dari luar. Nggak kedap-kedap banget sih. Cuman saya pribadi emang nggak suka headphone yang terlalu kedap. Saya tuh masih seneng kalau pakai sesuatu tuh masih agak denger apa dari luar gitu. Kadang soalnya saya kalau malam suka lagi main game, sebelah saya istri saya lagi nonton Korea. Nah kadang dia suka ngomong, kalau saya nggak denger nanti gini ya. Jadi saya lebih seneng headphone yang masih agak kedengaran suara dari luar. Oke, ini enak banget. Dan suara monitoringnya juga enak. Jadi kayak
Yang saya tahu itu kalau dynamic headphones, ini namanya dynamic headphones yang buat monitoring itu semuanya dibikin rata. Jadi nggak terlalu ngebass, nggak treble-nya juga nggak tinggi. Jadi semua dibikin rata supaya pada saat kita mixing atau monitoring audio tuh suara yang dikasih jujur gitu. Tahu maksudnya ya? Kalau headphone gaming tuh kan kadang terlalu ngebass karena kita perlu dengar langkah orang dari mana gitu kan ya, misalnya kayak gitu-gitu, atau suara treble-nya tinggiin jadi pas ledakan gitu-gitu tuh kedengaran jelas. Kalau ini nggak dibikin rata ya, cuman masih enak. Sebentar saya coba buat dengerin musik, cuman nggak akan saya nyalain di situ, nanti takutnya saya kena copyright. Untuk dengerin musik sih masih nggak apa-apa, cuman ya kayak saya bilang tadi ya, bassnya nggak terlalu besar gitu-gitu ya, jadi dibikin rata, masih enak lah buat dengerin lagu tuh, masih enak. Dan dipakai kayak buat kalau mau buat jalan sambil dibawa nih ya, since ini bisa dipanjangin jadi nggak terlalu nyekek gitu loh ya. Atau bisa kalian giniin, terserah sih mau makainya gimana. Kalau saya nyamanan kayak gini nih ya. Jadi kalau buat jalan tuh masih enak. Dan sekali lagi dipakainya juga nggak ganggu, bukan nggak terlalu ganggu ya, nggak ganggu gitu loh. Tinggal kalian pasin kupingnya, dan saya termasuk punya kuping yang agak kecil, tapi nggak budek ya, cuman kecil aja. Nah kalau kalian agak besar kupingnya mungkin enggak sih, nggak apa-apa, maksudnya masih mungkin akan kena sini dikit, tapi karena ini padnya empuk, should be okay. Oke. Karena ada beberapa subscribers yang pernah nanya ke saya tuh, Mas perlu nggak sih pakai headphones monitoring gitu? Itu perlu nggak ya? Sebenarnya tergantung kalian. Itu kayak kalau saya balikin lagi, recording kalian perlu audio interface sama sound card atau enggak, atau sama mixer gitu atau enggak? Akan lebih baik kalau pakai. Tapi kalaupun enggak ya udah gitu ya. Cuman kalau di audio interface tuh efeknya bakalan kerasa banget. Kalau di sini it's nice to have a monitoring headphones untuk dipakai. Monitoring tuh akan lebih enak, apalagi kalau kalian benar-benar ngerti suara ya, mungkin kalian perlu. Kalau kalian yang penting recording suaranya kedengeran jelas, udah pakai headphone apa aja juga nggak apa-apa sih. Kayak saya dulu pakai headphones, ada yang headphone gaming, ada monitoring tapi gede banget. Nah ini enaknya apa? Ini nggak besar gitu loh ya. Nih ini kayak jadi satu sama kepala. Lihat kalau saya pakai yang gede, boom, ini my god, ini jujur sebenarnya saya lebih nggak suka ke modelnya, bukan nggak suka suaranya tapi nggak suka modelnya. Saya kalau pakai ini jadi kayak muka saya lebar. Oke, jadi ini dipakai enak banget ya, jadi ngepas banget sama kepala ya. Nih kayak tadi saya lihatin yang satunya tuh agak terlalu besar, bukan karena saya nggak suka produk yang satunya, cuman agak terlalu besar aja. Kalau ini bisa saya pakai untuk nge-review apapun bisa gitu, podcasting kayak, atau saya lagi nge-review headphone, smartphone apa, saya pakai masih nggak terlalu kelihatan nyolok. Kalau yang tadi ya agak gimana gitu ya. Dan warnanya hitam, saya suka banget. Dan ada satu hal penting, ini bisa buat sharing. Jadi misalnya di komputer atau audio interface kalian tuh jack untuk untuk headphone udah nggak ada, kalian bisa sambungin di sini ya, di bagian sini nih, moga-moga kelihatan. Nah di situ bisa sambungin ke headphone lainnya atau apapun yang pakai kabel ya, earphone, headphone, bisa kalian sambungin ke teman atau pacar atau siapa. Jadi kalau misalnya ada pacar kamu kepo gitu ya, misalnya gini, Mas kamu lagi ngapain sih? Orang aku lagi main PUBG aja. Ah bohong, pasti kamu lagi ngobrol sama orang. Enggak, aku main PUBG. Nih dengerin aja. Nah tinggal kalian sambungin aja tuh ke pacar kamu kan, nanti dengerinnya bareng. Jadi sama yang kamu dengerin sama yang didengerin sama gitu ya. Cuma tergantung headphone-nya. Kalau headphone-nya beda ya suaranya beda. Nah itu adalah salah satu fitur yang cukup bagus, yang emang berguna banget lah. Misalnya kalian lagi podcasting, terus itu tadi biasanya kan di audio interface mungkin ada 2 jack untuk mic, tapi cuma ada 1 jack untuk headphone. Nah kalian bisa sambungin ini ke tamu yang lagi ngobrol sama kalian kayak gitu ya.
So itu aja. Jadi overall nih headphone saya suka, bukan karena dikasih sekali lagi. Dan buat dengerin musik masih oke, cuman emang semuanya suaranya nggak menggebu-gebu gitu. Misalnya bassnya terlalu tinggi atau treble-nya lebih tinggi, semua dibikin rata ya. Ciri-ciri dari monitoring headphone. Jadi semuanya dibikin rata supaya kalian pada saat monitoring atau mixing tuh bisa ngatur bener-bener gitu ya. Ini bassnya mau digedein, kerasa bener. Kalau bassnya udah gede duluan kan nggak bisa ya. Pertanyaannya apakah kalian perlu ini? Iya. Saya balikin lagi kalian kalau mau yang bener, kenapa enggak? Kalau mau punya headphone monitoring yang bener, ini adalah headphone monitoring yang bener ya. Harganya 650.000, kalian bisa lihat sekali lagi di deskripsi langsung ke tempat yang saya beli di toko online ya. Kalian belinya di situ. Karena ada yang jual 1 juta, ada yang jual berapa nih? Yang harganya bener di situ ya, 649 ya, 650.000 lah. Untuk kualitas kayak gini menurut saya oke. Bukan karena saya dikasih sekali lagi ya. Oke, paling itu aja. Semoga ini berguna dan bisa nambah wawasan kalian. Ada bahwa ada yang namanya monitoring headphone itu khusus ya, nggak sama headphone biasa lainnya. Dan jangan lupa please subscribe, kasih like dan nyalain tombol notifikasi. Kenapa mesti kasih like? Karena kalau kalian lagi lupa sama review produk ini dan pengen nyari lagi, kalian tinggal masuk aja ke YouTube channel kalian, ke playlist, cari di situ ada like videos. Nah, video yang kamu like pasti ada di situ. Jadi kalian nggak usah repot-repot search Unboxforia review Maono bla bla bla, nggak usah. Tinggal lihat di playlist like videos, langsung ada video di situ. Jadi kalian bisa buka, termasuk tutorial atau review dan apapun itu ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi dengan saya Niko Mera di channel Unboxforia. Yeay, right on, nonton terus di sini.